Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Haryanto, SPDSD, tugas DSD Negeri 10 Karimun. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi program diklat daring masif dan terbuka Prodi Damba Angkatan 11 PM4TK IPA Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai tanggal 30 November 2021. Konseptual pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Konsep berpikir tingkat tinggi, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai Higher Order Thinking Skill atau HOT dipicu oleh 4 kondisi berikut. A. Sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. B. Kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. C. Pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linear, hierarki, atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. D. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penerapan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. A. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. 1. Ranah kognitif. Ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Anderson dan Kutzrow melalui taksonomi yang direvisi memiliki rangkaian proses-proses yang menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambahkan dimensi pengetahuan seperti pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Pengetahuan konseptual meliputi skema-skema, model-model mental atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Pengetahuan prosedural, pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Hal ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. 2. Ranah afektif. Ranah afektif berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran. 3. Ranah psikomotor merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik, motorik yang terdiri dari gerak refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif. B. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. Berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan sehingga menghasilkan informasi atau kesimpulan yang diinginkan. C. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Ada 6 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pemecahan masalah peserta didik, yaitu 1. Menentukan masalah, 2. Mengevaluasi masalah, 3. Merencanakan solusi, 4. Melaksanakan rencana, 5. Memeriksa solusi. Model-model pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketika tersebut adalah 1. Model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan discovery inquiry learning. Langkah kerja sintak model pembelajaran penyingkapan atau penemuan ada sebagai berikut. A. Pemberian rangsangan. B. Penyataan atau identifikasi masalah. 3. Pengumpulan data. D. Pengolahan data. E. Pembuktian dan menarik kesimpulan. 2. Model pembelajaran problem based learning atau PBL. Sintaknya adalah A. Orientasi peserta didik
pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 3. Model pembelajaran project basic learning. 1. A. Topik atau materi dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat konseptual. B. Peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek. C. Proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan. D. Proyek merupakan bentuk pemecahan masalah. E. Bahan, alat, dan media tersedia di lingkungan sekitar. F. Penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menemukan, dan menyampaikan produknya kepada orang lain. Dalam penerapan model pembelajaran telah diuraikan tadi, seorang guru hendaknya memahami cara menentukan model pembelajaran yang akan digunakan. Adapun tahapannya, model pembelajaran sebagai berikut. 1. Memahami sintak tiap model pembelajaran. 2. Guru menganalisis konten atau materi pembelajaran. 3. Guru memahami konteks peserta didik. 4. Guru mempersiapkan sebuah situasi yang nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang akan dihadapi peserta didik. 5. Menentukan keterampilan yang akan digunakan untuk menghadapi situasi yang nyata tersebut. 6. Mempertimbangkan alokasi waktu pembelajaran. 7. Menentukan luaran atau output yang akan dihasilkan. 8. Guru menganalisis situasi, keterampilan, dan luaran dengan sintak model pembelajaran untuk menentukan model yang relevan. Nah, demikian kegiatan diseminasi program diklat daring masif dan terbuka Damba ini. Jika Bapak Ibu guru hebat ingin bertanya, silakan beri komentar di bawah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.